Teman-teman sekalian, rekan-rekan, kita hari ini sudah hadir di kegiatan pelatihan yang kita lakukan secara online untuk pelatihan menjadi admin online shop yang tangguh dan handal. Terima kasih hari ini teman-teman yang telah melakukan registrasi dan sudah melakukan hadir pada kegiatan hari ini. Tentunya kegiatan pelatihan ini akan membantu kita untuk menambah wawasan dan tentunya juga menambah peningkatan untuk finansial kita. Baik, hari ini sudah hadir Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung, Assalamualaikum. Kang Ruli Yuliana, sudah hadir. Kemudian juga ada di tim Bedas Market, Pak Usman dan Kang Mustofa. Halo. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pertemuan ini. Kita buka dulu dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, rekan-rekan peserta pelatihan, kita hari ini akan mendengarkan arahan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Kang Ruli kami persilahkan. Siap. Atur nuhun Kang. Orang lain pada dengar, tes dulu. Dengar Kang. Ya, siap. Ya, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kang Januar sebagai moderator atau pengantar di kegiatan ini, juga sahabat hebat ini Pak Persman, jagoan IT kita yang semangatnya luar biasa tak pernah padam. Terima kasih Kang Mustafa, Adinda tercinta, ini terima kasih sudah banyak membantu kita di banyak kegiatan. Juga salam hangat terdahsyat buat teman-teman handal, para peserta yang hari ini ikut hadir di kegiatan. Yang pertama, tentunya sebuah kebahagiaan bagi saya selaku Ketua Karang Taruna di pagi hari ini bisa bergabung bersama teman-teman di kegiatan pelatihan online shop ya ini tuh. Jadi luar biasa. Hari ini terima kasih buat seluruhnya yang sudah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Juga selanjutnya buat teman-teman yang ikut, terima kasih juga, dan mudah-mudahan setelah kegiatan ini teman-teman mendapatkan sebuah pencerahan, tambahan pemahaman terkait dunia online di masa perubahan yang sudah sangat drastis hari ini. Tentunya yang pertama, setelah pandemi kita mendapatkan pelajaran banyak bagaimana dunia online itu menjadi sebuah keharusan, kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan yang harus kita ikuti perkembangannya. Karena pada akhirnya ternyata kemarin di masa pandemi COVID kita mendapatkan pelajaran banyak ketika usaha-usaha konvensional ambruk. Tiba-tiba pengusaha-pengusaha online itu malah jadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Ini tentunya harus kita respon oleh generasi muda, dalam hal ini tentunya oleh teman-teman Karang Taruna. Bagaimana perkembangan ini Karang Taruna harus menjadi bagian yang ikut bisa terlibat bahkan menikmati kemajuan teknologi ini untuk menjadi sebuah usaha, bukan hanya main saja, tapi kita bisa memaksimalkan kemajuan teknologi ini untuk sebuah kegiatan usaha yang bermanfaat tentunya. Terus yang selanjutnya kita berharap ada kegiatan-kegiatan lain setelah hari ini ada pelatihan online shop secara online. Kita pun berharap ke depan kita akan melakukan langkah-langkah untuk meneruskan apa yang hari ini sudah dilakukan oleh teman-teman, baik dari Kang Prisman, Kang Mustafa, Kang Janu, dan teman-teman. Ke depan kita harus lebih terlibat aktif bagaimana
kegiatan-kegiatan Karang Taruna, kegiatan-kegiatan usaha Karang Taruna bisa memaksimalkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi hari ini. Dan saya berharap PR buat teman-teman Karang Taruna, khususnya Kang Januar dan teman-teman di pengurus, bulan depan atau bulan ini kita harus sudah bisa launching website Karang Taruna untuk percepatan bagaimana informasi kegiatan di seluruh tingkatan Karang Taruna, baik dari unit sampai ke tingkat kecamatan bahkan di kabupaten, bisa terinformasikan dengan baik ke seluruh teman-teman dan terintegrasi secara masif supaya pada akhirnya kegiatan kita dapat diakses oleh semua pihak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapatkan banyak pelajaran dan tentunya kita dapat mengambil banyak manfaat untuk bagaimana ke depan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata terkait usaha di dunia online dan kegiatan-kegiatan di dunia online. Dan tambahan informasi, setelah kegiatan ini kemarin saya sudah komunikasi dengan Ketua PWI Kabupaten Bandung, juga dengan Aliansi TV Nasional. Insya Allah Karang Taruna akan mendapatkan pelatihan terkait penggunaan media sosial yang ramah dan baik. Insya Allah nanti kita akan mengundang lagi teman-teman dalam kegiatan yang berbeda tentunya. Hatur nuhun, sekali lagi hatur nuhun, selamat mengikuti kegiatannya. Nuhun Kang Janu, nuhun Kang Persman, Kang Mustafa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung, Kang Ruli, yang telah menyampaikan arahannya. Tentunya kita berharap bahwa Karang Taruna Kabupaten Bandung hari ini bisa dapat menambah eksistensinya di kegiatan-kegiatan usaha. Terima kasih Kang Ketua, Kang Ruli. Baik teman-teman. Izin saya langsung pamit karena ada kegiatan, izin pamit karena ada kegiatan siap, lagi ya, Ketua. izin semua. Izin. Siap. Nuhun, sadayana nuhun. Assalamualaikum, nuhun. Waalaikumsalam, lancar Ketua. Siap Ketua, nuhun. Baik teman-teman, informasi saja bahwa nanti untuk absensi mungkin nanti di tengah-tengah pada saat kita melaksanakan kegiatan pelatihan nanti akan diberikan linknya atau nanti akan disampaikan bagaimana format untuk absensinya. Jadi sekarang ikuti saja dulu. Tentunya nanti bila ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa mengisi di kolom komentar. Lalu nanti pertanyaan tersebut akan kita bahas. Ya, terutama menyangkut masalah kegiatan materi hari ini adalah bagaimana kita akan mengenalkan materi-materi tentang kegiatan di Bedas Market untuk kegiatan pelatihan ini menjadi admin online yang tangguh dan handal. Saya kira itu teman-teman. Tentu untuk selanjutnya kita juga akan dengar atau kita akan dengarkan dari Pak Frisman yang akan menyampaikan materi tentang menjadi pebisnis online yang tangguh. Jadi teman-teman mohon didengarkan dan disimak karena ini juga akan menjadi bagian dari tantangan kita untuk bagaimana hari ini kita menjadi pebisnis online yang tangguh. Saya ingat sekali apa yang disampaikan Pak Frisman bahwa uang itu sekarang bukan lagi di bawah, sudah di atas, maka kita harus bermain di atas, katanya seperti itu. Jadi kita akan simak teman-teman materi kita oleh Pak Frisman, yaitu menjadi pebisnis online yang tangguh. Pak Frisman. Nuhun. Jadi terima kasih ya sudah pada hadir hari ini. Hari ini kita lebih kepada pengenalan program, mengajak teman-teman untuk ayolah kita sukses bersama gitu ya.
Kita di sini bukan dewa, bukan raja, bukan ini yang bisa menyulap Anda habis pelatihan hari ini Anda besok sukses, enggak gitu ya. Jadi hari ini kami menawarkan diri, Karang Taruna menawarkan diri, Bedas Market menawarkan diri, ada Kang Mustafa dari Bedas Academy juga menawarkan diri. Yuk kita sama-sama untuk saling membantu, saling mengajak, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita untuk bisa sukses bersama. Oke, saya mungkin coba masuk ke slide ya. Saya akan masuk ke slide. Bentar. Saya akan masuk ke slide. Oke, sudah kelihatan ya semua ya. Kamu mau mulai buka usaha? Belum punya modal. Perkenalkan, Mitra Bedas Market. Bedas Market adalah marketplace produk lokal yang mempertemukan antara produsen dan juga brand owner dengan pembeli dan juga reseller. Selain melayani kebutuhan dari customer, Bedas Market juga memiliki program pendekatan dropship dan reseller dengan komisi penjualan yang sangat menarik. Kamu bisa berjualan produk yang ada di Bedas Market melalui WhatsApp, media sosial, hingga marketplace. Kami juga menyediakan harga spesial, marketing kit yang lengkap, serta pelatihan dari Mitra Bedas Market yang ingin sukses berjualan online. Yuk, bantu UMKM lokal dengan menjadi Mitra Bedas Market. Daftar sekarang juga dan mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal yang besar. Oke. Ini adalah sebuah langkah lah. Hari ini saya mengajak Anda untuk masuk ke sebuah langkah bagaimana caranya menjadi pebisnis online tangguh gitu ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama, kita bisa bareng-bareng untuk menjadi pebisnis online lah, menjadi pebisnis online gitu ya. Kalau kita perhatikan hari ini Pak Bupati selalu memberitakan tentang kita akan membangun 35.000 pebisnis tangguh lah atau pengusaha baru istilah Pak Bupati. Pertanyaannya kan apakah Anda termasuk di sana? Atau ketika Pak Bupati bikin pelatihan apakah Anda otomatis menjadi pebisnis online tangguh gitu ya? Enggak, jawabannya enggak akan otomatis menjadi gitu ya. Jadi intinya adalah Anda harus melangkah, Anda harus belajar, Anda akan jatuh, tapi yuk, mari kita sama-sama untuk bangkit lagi. So, saya pengen cerita aja hari ini apa yang sedang terjadi di dunia online kita. Apa yang sedang terjadi di dunia kita? Mengapa seperti Kang Ruli bilang tadi, mengapa banyak zaman pandemi banyak yang runtuh? Kenapa kok yang online itu sukses gitu ya? Kenapa orang lain banyak yang jaya malah? Kita akan bahas sedikit nanti gitu ya. Oke. Dunia sedang berubah. Perubahan itu terjadi di mana-mana. Hari ini banyak sekali pebisnis baru masuk ke dunia digital. Cuman pertanyaannya, apa sih dunia digital itu? Pak, saya sudah punya Facebook, saya sudah digital dong. Kita lihat nanti.
Apakah Anda berhasil di dunia digital? Hari ini banyak pekerjaan-pekerjaan di darat itu dikurang-kurangi. Di pabrik-pabrik, mereka sudah berpikir, kapan saya ganti, saya akan beli mesin, saya akan mengurangi 1.000 karyawan. Di Kabupaten Bandung banyak sekali pabrik. Dan saya yakin tim risetnya mereka sedang bekerja, sedang mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Salah satunya adalah mencari mesin. Banyak sekali perubahan terjadi di dunia kita. Bukan cuma pakai teknologi, tapi kehidupan kita pun berubah. Zaman saya dulu mau jual aplikasi aja susahnya minta ampun. Sekarang banyak sekali App Store gitu kan. Terus customer sekarang kalau mau beli apa-apa tinggal cari dulu di Google. Dia lakukan hanya itu. Mereka baru beli ke toko offline. Yang menarik adalah banyak sekali yang toko-toko offline yang mati. Kita perhatikan Carrefour yang di Kiara Condong, udah nggak ada, udah banyak sekali rumput-rumput tebal hari ini. Giant mati, apapun mati. Pindah kemana sih mereka? Apakah orang masyarakat Indonesia tidak mampu beli? Enggak, karena kita bicara digital. Cuman pertanyaannya, apa yang terjadi sebenarnya di dunia digital, gitu ya? So hari ini kan kita mengundang sebagian besar adalah anak-anak muda. Anak-anak muda 18 sampai 24 tahun kita targetin. Kenapa? Kenapa Anda? Kenapa anak muda? Apa sih mampunya saya, Pak? Coba googling. Kemarin Jokowi melantik ada sekitar 10 mungkin staf ahlinya yang rata-rata masih di bawah 30 tahun. Sudah berbeda. Kalau dulu kan pasti harus di atas 40, di atas 50 baru bisa jadi staf ahlinya presiden. Hari ini banyak anak-anak muda yang sukses di dunia digital. Nah, mereka tidak berpikir saya mau kerja di pabrik A, saya mau jadi buruh di pabrik B, saya mau kerja di Indomaret. Enggak. Mereka belajar di digital, apa yang terjadi di sana, dan mereka dapat sesuatu. Kenapa mereka langsung jadi hebat? Karena dunia digital masih sedikit pemainnya. Orang yang mengerti digital itu sangat sedikit. Sedangkan uang, sekali lagi uang sudah pindah ke dunia digital. Jadi kalau Anda mengerti digital lebih cepat, Anda akan mudah mencari uang di sana. Anda akan mudah mencari sesuatu di sana. Tapi intinya cuma satu, pelajari dunia digital seperti apa. Oke ya, ini ada beberapa contoh. Kenal Ahmad Jaki? Ya, kenal Ahmad Jaki? Ahmad Jaki di usia 28 tahun, dia menjadi pengusaha pemilik Bukalapak. Dia sempat tinggal di daerah di Siapapun tanpa listrik. Dia suka teknologi sejak SD. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang menjadi pemilik Bukalapak. Terus kita lihat William Tanuwijaya di usia 27 tahun dia sempat menjadi penjaga warnet. Dari situ jadi jaga warnet bukan cuma jaga, dia belajar, dia tanya, dia bikin sesuatu. Jadilah hari ini yang kita sebut dengan nama Tokopedia. Dan sukses di usia 27 tahun. Kita balik lagi ke Nadiem Makarim. Di usia 8 tahun, Nadiem Makarim menjadi tukang ojek yang nggak ngojek. Belum menteri. Ya, Nadiem itu tukang ojek. Siapa bilang bukan? Tapi dia tukang ojek yang nggak ngojek. Mana? Kalau dulu, Pak, saya tukang ojek pengen jadi menteri, nggak mungkin terjadi itu. Oke ya, ini ada James Prananto. Di usia 24 tahun dia bangun bisnis kopi kenangan. Dia sempat gagal berkali-kali membangun bisnis. Dia coba lagi. Enggak masalah. Akhirnya dia punya sebuah perusahaan yang kita sebut dengan nama Kopi Kenangan.
Dea Valentia Boniarto di usia 19 tahun. Dia membuat desain batik yang unik dan kekinian dari Semarang. Dan hari ini dia menjadi salah satu anak muda yang paling top dan masuk ke dalam jajaran 30 orang paling hebat. 30 orang yang sukses di bawah 30 tahun. Yang hebat dan masuk majalah Forbes di Asia. Ada lagi Ali Muharram. Dia membangun sebuah, kalau nggak salah saya salah, di usia 23 tahun dia membangun sebuah kopi, kalau nggak salah Ali Muharram ini usia. Dan dia menjadi sukses. Dan masih banyak lagi orang-orang di usia muda itu sudah sukses. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Dan bagaimana kita bisa? Yaitu belajar. Ya. Nah ini, pernah dengar ini kan Fuji ya? Fuji beli rumah M, 12 M di usianya yang masih 20 tahun. Kalau zaman saya, zaman kolonial ini gitu ya, beli yang masih rumah 12 M mungkin di usia 45, 50 baru bisa. Tapi hari ini banyak anak-anak muda yang berhasil membeli atau mendapatkan sesuatu yang cukup besar di usianya di bawah 30 tahun. Pertanyaannya adalah, ingin seperti mereka? Kuncinya hanya satu, terus kembangkan diri, terus belajar, terus review. Pacaran boleh, jalan-jalan bawa pacar ke UGD boleh, tapi setelah itu belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Cuman bingung, apa saya harus belajar apa sih Pak? Kan gitu ya pertanyaannya. Tanya. Kami Karang Taruna Bedas Market siap membantu Anda untuk berdiskusi. Apa yang bisa Anda kembangkan dari diri Anda? Apa yang bisa Anda kembangkan dari desa Anda? Untuk menuju sebuah kesuksesan bersama. Lihat apa yang terjadi di luar. Lihat kenapa Fuji bisa begitu, kenapa Nadiem bisa begitu, kenapa si William bisa begitu. Dan diskusi. Ini yang lebih penting dari kita. Bukan cuma ikut pelatihan 1 hari dari Pemda, terus besok sukses. Nggak akan itu terjadi. Oke? Terus mulai dari mana? Mulai dari sekarang. Ayo, saya mengajak kalian. Kami membantu kalian. Pak Bupati mengajak kalian. Jangan tunggu modal dari Bupati. Saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Jangan sampai orang tua kalian marah-marah, tidur melulu. Jangan. Jangan tunggu diminta oleh Karang Taruna. Karang Taruna teriak sana sini, minta ayo dong, please. Jangan tunggu program dari Pemda, jangan. Mulai dari sekarang. Google sekarang bisa diakses di mana saja. Apakah buka Google harus ke Bandung dulu? Apakah buka YouTube harus ke Jakarta dulu? Enggak. Bisa Anda lakukan di rumah Anda. So, intinya adalah jangan ada kata nanti. Ya. Jangan ada kata nanti. Mulai dari sekarang. Yuk, kita mulai. Kami hanya membantu. Saya, Kang Ruli, Kang Januar, Mustafa, teman-teman Bedas Market, teman-teman Save the Children, teman-teman dari manapun nanti, itu hanya membantu, bukan membuat Anda sukses. Anda yang harus kreatif, Anda yang harus bekerja, Anda yang harus tanya. Karena disitulah kunci dari sebuah kesuksesan. Ya, kita mulai dari sekarang. Terus belajar. Lionel Messi terus berlatih walaupun sudah punya segalanya. Apakah dia pernah bolos berlatih? Walaupun sudah jadi juara dunia. Enggak. Latihan. Sehingga dia tetap menjadi juara dunia.
Pak Bupati kita, Dadang Supriyatna, terus menimba ilmu walau dia sudah jadi bupati. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Caranya gimana? Kalau nggak tahu, ya tanya. Kalau nggak tahu bingung, cuman pertanyaannya nanya sama siapa? Nah, disinilah program ini kita buat. Kita ingin menjadi navigator Anda. Teman-teman yang sukses akan kita ajak sebagai Anda, tempat bertanya Anda. Sebagai ketika Anda bingung, tanya di sini, gabung di sini. Kita akan undang semua nanti. Orang-orang yang sukses, kabupaten maupun sudah di Jakarta. Kita akan undang semua, kita akan gabung ke dalam program ini. Dan Anda, tugas Anda adalah cuma mencuri ilmu mereka sebanyak-banyaknya. Ya, terus please jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Kalau gagal, coba lagi. Saya nggak bilang gagal, itu adalah pembelajaran. Gagal sekali, gagal 2 kali itu wajar. Gitu ya. Saya kan dari keluarga sederhana, Pak. Apa bisa? Orang tua saya cerai, Pak. Apa bisa? Saya kan hanya lulusan SD, Pak. Terus kalau nggak ada internet, mau ngapain? Cari internet ke desa lain. Tadi aja Jaki, dia berasal dari desa yang tidak ada internetnya. Jelas aja dia sukses, kan bapaknya kaya. Peduli amat. Gitu ya. Banyak kok bapaknya kaya, anaknya jadi malah nggak mampu menjalankannya. Intinya bukan itu. Intinya adalah oke. Kita mau sukses nggak? Sukses nggak perlu kayak Fuji. Sukses nggak perlu kayak Nadim. Sukses nggak perlu kayak tadi. Ahmad Yaki, pemilik Bukalapak. Sukses, kita mulai sukses mulai hari ini. Hari ini penghasilan 10.000. Kita rubah 2 hari kemudian jadi 20.000. Kita rubah lagi 5 hari kemudian jadi 50.000. Kita rubah lagi 1 minggu kemudian menjadi 100.000. Terus. Yang penting adalah kita lebih baik dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan yang paling penting adalah kalian mau. Jangan alasan-alasan ini Anda jadikan alasan. Jangan kalimat-kalimat ini, saya mah keluarga sederhana, Pak. Wajar aja saya sukses. Nah terus, tetap aja kamu nggak sukses. Nggak bisa. Banyak orang dari keluarga sederhana juga sukses. Ya, jangan ini jadikan alasan. Jangan nyalakan orang lain. Tapi, yuk, kita kuatkan segala macam kalimat yang ada di sini menjadi motivator Anda untuk menjadi lebih baik daripada apa yang Anda lakukan hari ini. Sekali lagi saya ingin katakan, intinya adalah kata mau. Anda mau apa tidak? Mas Mustafa ajarin, bisa Mas Januar ajarin. Tapi kalau udah nggak mau, susah. Ya, so saya minta Anda untuk, yuk kita maju sama-sama. Harus Anda yang mau, bukan saya yang mau. Saya mau Anda sukses, tapi Anda harus lebih mau bahwa Anda sukses. Ya, kalau saya mau Anda sukses, Anda nggak mau, susah, lebih susah lagi. Oke? Yang menarik lagi adalah ini Kabupaten Bandung, Kang. Kita di Bandung, kita di Jawa, Jawa Barat. Cuman kalau naik kereta cepat tinggal 20 menit ke Jakarta. Bayangkan teman-teman kita yang ada di Papua sana. Bayangkan teman-teman kita yang ada di Kalimantan sana. Bayangkan teman-teman kita yang ada di pulau-pulau kecil ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Kalau di kita di Kabupaten Bandung aja cuek. Harusnya kita lebih baik dari mereka dengan segala macam kualitas yang ada. Ya mungkin yang kita belum tahu adalah bagaimananya. Yo, kami teman-teman dari Karang Taruna, teman-teman dari Bedas Market, teman-teman dari Depcap dan ingin membantu Anda. Bukan kami yang bantu, kami akan carikan orang-orang yang bisa membantu Anda. Ya, kita akan mulai. Kita akan mulai hari ini. Mulailah kita melangkah.
Ya, sekali lagi tolong. Ini Bandung. Cuman 20 menit naik kereta cepat ke Jakarta. Internet lengkap. Kalau nggak punya kuota, banyak wifi gratis. Modal 15.000 ke kafe, dapat wifi. Oke? Nggak ada kata tidak. Jangan berdalih nggak punya kuota, nggak punya ini, nggak punya itu. Oke? Intinya adalah sederhana. Saya harus sukses, saya harus melakukan sesuatu. Bukan cari alasan untuk menutupi kegagalan saya. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Sekali lagi, tolong, banyak jalan menuju Roma. Jangan pernah rubah Romanya. Jalannya banyak, tapi jangan pernah rubah Romanya. Kalau nggak ada internet, banyak wifi gratis. Kalau bingung belajar sendirian, ajak teman, ajak saudara, ajak adik, ajak kakak. Kita belajar bareng yuk. Kalau nggak punya modal, ada dana bergulir dari bupati. Kita akan bantu kalau Anda mau. Sekali lagi, kalau Anda mau berusaha. Tapi kalau Anda dikasih modal hanya dijadikan DP motor, percuma, hanya dibeliin buat hal yang nggak penting, percuma. Ya, Karang Taruna melalui Kang Ruli punya akses kuat. Bagaimana ngebantu teman-teman anak-anak muda untuk menjadi pengusaha. Punya akses dekat ke Pak Bupati. Pak, si A punya semangat nih, dia punya proyek nih, dia punya target nih, dia punya kasih modal. Bisa. Selama, sekali lagi, selama kalian mau. Ya. Kalau bingung mulai dari mana? Tanya. Teman-teman di grup kami, di Bedas Market, di Bedas Akademi, kita punya kantor di TIC. Sekali lagi, kalau tidak ada yang tidak bisa, ya, pasti ada cara. Pasti ada jalan selama kalian mau. Selama kalian kreatif. Itu penting. Oke. Hari ini kita akan masuk ke langkah pertama. Pelatihan menjadi admin online shop handal. Tapi sekali lagi, pelatihan ini tidak akan bisa membuat Anda sukses. Ini hanya satu langkah awal menuju langkah kesuksesan Anda. Akan banyak, tadi Kang Ruli juga cerita, akan ada program A, akan lagi program B. Lakukan, tapi terus melangkah. Jangan satu langkah mundur, langkah maju, mundur, langkah maju, diam di tempat. Apa yang dipelajari, apa yang Anda dapat hari ini, pelajari sendiri. Googling. Besok ada materi-materi sesuatu, malamnya perdalam. Karena itulah orang sukses. Kenapa Messi berbeda dengan lain? Sama nendangnya kok. Sama latihannya kok. Emang Messi ada latihan sendiri berbeda? Enggak. Tapi dia berusaha lebih. Ketika orang lain sedang istirahat, dia latihan sendiri. Dia ingin lebih dari yang lain. Dia ingin berbeda. Bukan gitu-gitu aja. Dia melakukan hal yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankannya satu langkah untuk melangkah menuju cita-cita yang Anda capai. Ya. Oke. Apa sih isinya materi admin online shop ini? Di sini kita akan mengajarkan Anda cara mengatur dan mengelola toko online. Kenapa penting? Nanti kita bahas, ya. Di admin online shop ini nanti akan ada materi, nanti Pak Mustafa akan coba Mas Mus panggilannya akan coba memberitahu materi apa aja. Pelajari. Oke ya. Setelah belajar apa? Sekali lagi kami tidak akan berhenti di sini. Oke. Setelah Anda mengikuti pelatihan melalui Bedas Academy, kita akan salurkan Anda ke online shop yang sudah sukses. Oke, kalau Anda masih bingung, masih ingin belajar. Tapi kalau Anda sudah mengerti, Anda bisa masuk ke Bedas Market. Di situ banyak sekali produk-produk UKM Kabupaten Bandung yang bisa Anda jual menjadi
pebisnis online. Nggak masalah laku cuma 1 hari ini. Nggak masalah laku cuma 2 hari ini. Tapi besok harus jadi 4. Seminggu depan harus jadi 10. Itu sebuah proses. Nggak bisa Anda buka toko langsung laku 1000 biji. Nggak mungkin. Ya. Langkah ini, jadi sekali lagi, pelatihan yang dilakukan oleh kami, Karang Taruna, Bedas Market, dan Siap The Cheat, dan hari ini, tidak hanya berhenti habis pelatihan Anda pulang terserah mau ngapain. Enggak. Kita akan terus bersama, kita akan terus berjalan bersama, kita akan terus berjuang bersama menuju sukses bersama. Dengan kemampuan Kang Ruli, dengan akses yang kuat dari teman-teman Karang Taruna, dari Siap The Cheat dan Bedas Market, kalian akan kita nggak mau Pak, saya nggak mau kerja, saya pengen langsung jadi pengen jualan, tapi nggak punya produk, ada di Bedas Market. Kita bantu lagi di Bedas Market. Terus belajar. Sampai akhirnya Anda akan menjadi pebisnis online tangguh. Sekali lagi, tidak bisa hanya dilakukan dengan satu kali pelatihan dan besoknya Anda sukses. Ya, ini perlu proses. Sekali lagi, ini tidak berhenti di pelatihan saja. Kita akan jalan. Kita akan terus maju. Kita akan terus melangkah. Kalau kesandung, tanya. Kalau bingung, tanya. Kalau nunggu masalah di lapangan, tanya. Itu akan lebih menarik. Ya. Terus apa sih? Kenapa admin online shop, Pak, yang dilatih? Oke. Ini adalah satu langkah kami untuk membantu Anda mengerti dunia digital. Jadi ibarat nyetir mobil gitu ya. Anak kursus sebulan setir mobil. Setelah selesai kursus besok Anda pulang dan besoknya Anda mau bawa mobil sendiri ke jalan, pasti Anda stres. Bingung. Di sana tiba-tiba ketemu truk besar gimana? Tiba-tiba ketemu motor banyak gimana? Tiba-tiba ketemu malam motor nggak pakai lampu gimana? Langsung belok tiba-tiba jalannya kecil, hanya cukup 1 mobil. Gimana? Banyak yang terjadi. Kita harus tahu, kita harus mengenal dulu digital seperti apa. So, pelatihan admin online shop adalah awal Anda untuk mengenal dunia digital. Setelah Anda menjadi ajar, Anda akan disalurkan ke OL shop yang sudah sukses. Belajar dari mereka. Curi ilmu mereka, bukan cuma bekerja. Sambil bekerja, Anda belajar. Saya harapkan 6 bulan setelah bekerja, Anda punya toko sendiri. Ya, Anda punya toko sendiri. Anda bikin toko sendiri. Di sini diajarkan cara bikin toko yang baik. Oke. Anda buka toko sendiri. Kan saya nggak punya produk, Pak. Ada di Bedas Market. Jadi, langkah pertama belajar admin, di situ Anda masuk ke OL Shop, belajar dari yang punyanya, review kenapa mereka jualannya sukses, laku di Shopee, Tokopedia, atau di Instagram dan sebagainya. Setelah Anda mengerti, Anda bikin toko sendiri, terapkan ilmu Anda yang akan dapat ketika Anda bekerja jadi OL Shop, nggak punya produk, ambil di Bedas Market banyak, dari UMKM kita, setahun kemudian, Anda mulailah bikin produk sendiri. Anda akan jadi pebisnis online tangguh. Kenapa? Karena Anda sudah belajar. Karena Anda sudah mengerti dunia digital seperti apa, customer digital seperti apa, bagaimana cara mereka beli barang. Produk apa aja yang laku hari ini, produk apa aja yang laku mungkin bulan depan. Kita sudah tahu. Sehingga Anda akan menjadi pebisnis online ketika Anda sudah belajar di sini. Belajar tidak harus ikut training. Bekerja pun Anda harus belajar. Bikin usaha sendiri pun Anda harus belajar. Oke? So, saya berharap tahun depan kita jadi pebisnis online semua. Kita nggak usah bicara gede-gede dulu. Dapat penghasilan 5 juta sebulan, 10 juta, kita naikkan terus jadi terus. 5 tahun mungkin penghasilan Anda 100 juta per bulan. Coba bandingkan dengan bekerja di pabrik. Kapan penghasilan Anda?
sebulan. Oke? So, jadi saya harap ketika Anda selesai online, bekerja dulu aja, mereka dapetin customer, cara mereka bikin produk, cara mereka promosi, cara mereka apa, belajar dari orang-orang yang sudah sukses di online shop dengan menjadi admin mereka. Setelah mengerti, coba bikin toko sendiri. Nggak usah keluar, nggak ada masalah, nggak perlu keluar juga. Cari bikin toko sendiri. Produknya dari mana? Dari Bedas Market. Oke? Setelah toko Anda sukses, Anda bisa, saya jamin Anda akan ikuti alur ini. Kebanyakan yang dilakukan hari ini adalah bikin produk, bikin kue, bikin apapun itu, langsung jual di Shopee, tapi nggak laku-laku. Kenapa? Karena Anda lupa prosesnya. Anda nggak tahu kebutuhan customer-nya. So, kita akan balik, belajar dulu, baru bikin produk. Bukan bikin produk dulu, baru jualan dan sambil belajar. Udah habis modal Anda. Ya, di sini kita akan pelatih admin online shop. Anda belajar dengan online shop yang sudah sukses, bangun toko sendiri, dan jadilah pebisnis online tangguh tahun depan. Oke ya, gampang? Kelihatannya gampang kan? Bagaimana dari admin online shop menjadi pebisnis tangguh, Pak? Gampang nggak kalau saya cerita tadi? Enggak. Ibarat anak yang lagi belajar main sepeda, jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, dia bangkit lagi. Tapi kalau Anda jatuh kelima, Anda berhenti, tidak pernah bisa Anda naik sepeda. Ibarat anak-anak kecil yang baru belajar jalan. Dia berdiri, jatuh. Dia berdiri, jatuh. Ada kali 1000 kali mereka jatuh. Tapi mereka bangkit lagi. Dan akhirnya mereka bisa jalan. Semangat itu yang saya pengen dapatkan dari Anda. Ketika jatuh, bingung, Pak saya jatuh, kenapa? Tanya. Itu yang akan kita berikan. Oke, bagaimana caranya? Di sini, di pelatihan dengan Save the Children dan Karang Taruna, kita menyediakan kurikulum. Ya, kita menyediakan kurikulum menjadi admin online shop handal di Bedas Academy. Makanya kemarin saya minta Anda untuk gabung Bedas Academy. Di situ akan ada kurikulum, Anda pelajari satu-satu. Kurikulum itu terlihat 10 video pembelajaran. Anda pelajarin videonya, Anda review berkali-kali, nggak masalah. Pelajari sampai mengerti. Kami bantu juga, setiap materi di video itu kita akan bikin mentoring 10 mentoring, karena ada 10 video ya. Tiap video akan mentoring, kita akan undang mentornya. Kalau Anda bingung ketika belajar video itu, tanya ke mentornya. Atau ketika Anda belajar, Anda langsung menerapkan ke bisnis Anda atau ke usaha Anda kecil-kecilan. Ketika Anda mau masalah, tanya ke mentornya. Dari 10 video nih, kita akan ada nanti 10 kali mentoring. Ya. Dan kita akan juga bikin yang namanya studi banding. Nanti kita akan undang para online shop yang sudah sukses, para reseller yang sudah sukses, para admin yang sudah sukses, para pebisnis sukses untuk ngobrol dengan Anda. Gimana caranya mereka ngebangun waktu mereka masih susah dulu. Kita ngobrol, kita diskusi, itu yang pengen kita dapatkan dalam organisasi. Bukan cuma nonton video, pelatihan ikut pelatihan, selesai. Enggak. Habis pelatihan, nonton videonya. Bingung nonton video, kita siapin 2 grup. Grup pertama hanya admin yang sekarang dipegang oleh Mas Januar. Akan dimulai 5 hari lagi ya. Itu hanya admin karena biar pesan dari kita tidak tertutup pesan lain. Tapi setelah ini kita akan bikin grup kedua. Anda bisa berdiskusi dengan kami dan dengan teman-teman Anda. Kita tempat diskusi, kita tempat bertanya, tempat ini, dan saya jamin setiap pertanyaan Anda akan dijawab oleh mentor-mentor yang memang berpengalaman di bidangnya. Selesai sampai situ? Enggak. Ini Kabupaten Bandung kecil menurut saya. Tiap hari Rabu dan Kamis dari 9 sampai jam 4, jam 2 siang, kami standby di TIC, di Kompleks Sabilulungan. Datang ke sana. Kalau bingung, online nanya bingung, datang ke sana. Kita diskusi di sana. Kita ngobrol di sana.
Tanya apa yang Anda telah lakukan, sampaikan. Kalau bingung, tanya di situ. Yo Pak, kok penghasilan kok ini saya nggak laku-laku sih? Kok penghasilan cuma segini nih? Ayo terus kita berbuat sesuatu. Tanya. Kita akan siapkan orang-orang untuk menjawab pertanyaan Anda di Gedung Sabilulungan tiap hari Rabu dan Kamis jam 9 sampai 14. Tanya lagi. Ya. Jadi kami ingin menjadi navigator Anda. Bukan jadi pengajar Anda, enggak. Oke, di grup juga nggak masalah tanya. Saya begini. Mungkin ada peserta lain yang sudah punya solusi terhadap itu. Dia akan menjawab pertanyaan Anda. Kita diskusi, kita sukses bersama. Itu lebih penting. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, mau? Sekali lagi, tolong. Kalau nggak bisa saya latih. Tapi kalau nggak mau, susah kita ngelatihnya. Intinya adalah tekadkan hari ini di diri Anda. Saya mau belajar, saya mau berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Dan yang lebih penting adalah, yuk kita targetin masing-masing. 2 tahun lagi, kita ajak orang tua kita umroh bersama. Karena Anda sudah berhasil. Semangat ya. Saya kutip, ini ada teman saya namanya Steve Jobs yang punya Apple, ya, yang punya ini. Teknologi is nothing. Teknologi itu nggak ada apa-apanya. Yang terpenting adalah what important is you have a fight in people. Jika Anda orang yang mau berjuang dan pada dasarnya Anda baik dan pintar, ya, that basically good and smart. Jika kita beri orang tersebut sebuah tools atau alat, apapun itulah, Bedas Akademi, Bedas Market, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Instagram, itu hanya alat. Ya, ketika Anda beli mereka alat, kalau Anda dasarnya pintar, kalau Anda dasarnya hebat, maka Anda akan melakukan sesuatu yang wonderful. Bukan iPhone yang membuat Anda sukses, bukan Instagram yang membuat Anda sukses, bukan Shopee, Tokopedia yang membuat Anda sukses. Dan sekali lagi saya berani bilang, bukan Bedas Market, bukan Karang Taruna, bukan pelatihan ini yang membuat Anda sukses. Tapi Andalah yang bisa membuat Anda sukses. Mulailah dari sebuah langkah kecil. Tapi terarah, terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Saya dengan Mustafa, dengan Mas Yanuar, dengan teman-teman nanti mentor, teman-teman saya bercirdan, termasuk Pak Bupati, termasuk orang membantu. Tapi yang lebih penting adalah harus Anda yang bisa membuat Anda sukses. So, mulailah dari satu langkah kecil, ikuti program ini sampai selesai, karena kami akan terus ada, kami akan terus standby di sini, kami akan terus standby di TIC, kami akan terus standby di grup, karena kami, program ini bukan program latihan, tapi program ini adalah bagaimana kami dan saya mengajak teman-teman yang sudah sukses menjadi navigator Anda untuk melangkah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu mungkin dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firstman yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa sekali. Hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi pebisnis toko online atau admin toko online yang tangguh. Kita semangat Pak Firstman, tinggal sekarang dikembalikan kepada teman-teman. Apakah teman-teman mau? Kalau mau, mari kita ikuti atau kita banyak berlatih dan banyak memberikan dan kita banyak berdiskusi untuk menjadi admin online yang tangguh.
Ini karena memang ada trouble di apa namanya di komen live chatnya. Jadi peserta hanya bisa memberikan pertanyaan di grup ya. Tapi luar biasa sekali Pak Fusman ini yang bertanya Pak. Saya sampai bingung untuk menyampaikannya. Kita akan coba langsung saja dulu ya, Pak, karena ini teman-teman sebenarnya kalau dari pertanyaan itu ingin cepat-cepat Pak, ingin cepat-cepat sukses. Ingin cepat-cepat sukses, tapi kembali teman-teman bahwa sukses itu perlu proses. Dan proses itulah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampaikan kepada para teman-teman kita yang lain. Sebentar, ini saya lagi cari dulu karena ini setiap apa namanya terus bertambah pertanyaannya. Pak Persman lagi bicara aja Pak, itu pertanyaannya cukup banyak. Jadi sebenarnya pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Persman pada saat Pak Persman menjelaskan. Tapi saya akan coba dulu Pak Persman, ini satu pertanyaan dari Cika Sri Rahayu Cibodas. Itu tadi bertanya dari Desa Cibodas, bertanya sebagai langkah awal apa yang harus disiapkan untuk menjadi pembisnis yang sukses dan tidak berhenti di tengah jalan. Itu dari Cika Sri Rahayu Cibodas. Kemudian dia bertanya, yaitu tadi Pak, sebagai langkah awal apa yang harus disiapkan untuk menjadi pembisnis yang sukses. Sebenarnya Pak Besar tadi sudah menyampaikan kan. Mau dijawab langsung Pak? Boleh. Ya. Sekali lagi mungkin kalau langkah awal ya niat ya. Ada 3 N sih, nama, niat, dan nomor rekening gitu ya. Nama, niat, dan nomor rekening. Kuatkan nama Anda, kuatkan niat Anda. Kalau nggak punya nomor rekening bisa pakai nomor rekening saya, nanti saya pinjemin gitu ya. Jadi pertama itu, yang penting melangkah dulu. Kita nggak tahu kendala apapun yang akan terjadi gitu ya ketika kita sedang belajar sepeda. Kita nggak tahu kapan jatuh, kita nggak tahu kapan nabrak batu, kita nggak tahu di depan tiba-tiba ada pos satpam, kita nggak tahu. Ya, yang pertama adalah kita niatkan. Dunia bisnis itu dinamis, nggak ada yang satu langkah itu pasti ada tembok, 2 langkah nggak ada. Bisa ada, bisa enggak, gitu ya. Bagaimana menjadi bisnis yang sukses? Satu niat, oke? Ayo, saya mau belajar, saya mau sukses. Tapi bukan cuma mau, lakukan sesuatu. Apa yang Anda lakukan? Bertanya, mencari informasi, bisa googling. Yuk, sekali lagi saya dengan Pak Mustafa, dengan teman-teman mentor nanti di Bedas Market dan teman-teman dari Karang Taruna dan Chef Juda, kita akan nongkrong, kita akan duduk bareng di TIC ya, Mas, ini ya di Kompleks Sabilulungan. Kita disediakan tempat oleh Bupati untuk kita pakai bersama-sama. Kita diskusi sana, kita ngobrol bareng-bareng, ya. Terus yang berikutnya adalah buat mimpi, buatlah mimpi, ya, buat mimpi. Jangan cita-cita jadi dokter, jangan cita-cita jadi polisi, jangan, ya. Tapi cita-cita saya tahun depan saya pengen ngajak umroh ibu saya, misalnya. Buat janji ke orang yang terdekat Anda, karena itulah motivasi Anda. Kalau teknis bisa kita pelajari, please, sekali lagi kalau teknis bisa kita pelajari. Kalau nggak tahu cara pelajarinya, tanya ke kami. Saya akan carikan mana yang paling gampang Anda pelajari. Ya, kalau teknis bisa kita pelajari. Jadi langkah awal yang harus lakukan adalah 1, punya niat untuk maju, punya niat untuk mensukseskan diri Anda. Yang kedua, mulailah berjanji kepada orang yang Anda sayangi. Janji ke ibu Anda, janji ke anak Anda mungkin, janji ke siapapun. Bahwa saya akan membuat Anda bahagia tahun depan. Karena saya melakukan sesuatu. Ya. Baik. Lanjut itu mungkin Pak yang Kusman. bisa Mas Januar. Kita mulai dari 1 langkah niat dulu. Caranya gimana, teknisnya bisa kita pelajari berikutnya, ya. Oke, jadi niat. Kemudian ada dari Desa Mekarjaya, Irfan Taufik, Kecamatan Banjaran. Gimana cara menarik konsumen supaya belanja di toko? Mungkin di toko online, mungkin begitu Pak. Ini baru pertemuan pertama padahal. Oke.
Baik. Oke, bagaimana cara menarik konsumen belanja di toko gitu ya? Sekali lagi Ya. Anda harus mengenal dulu konsumen Anda siapa, bagaimana, dan bagaimana cara mereka mendapatkan sesuatu. Ya, itu penting, itu penting. Cuman bagaimana Anda tahu konsumen Anda seperti apa? Ya harus belajar, harus mereview apa yang terjadi di sana. Oke, ketika Anda jualan baju, konsumen kita gimana sih caranya beli baju? Kan banyak baju Pak di toko online. Gimana toko kita yang ini? Makanya belajarlah dari pemilik online shop. Ini akan berbeda-beda. Ketika bicara baju 10.000 gimana, bicara baju 100.000 gimana. Oke? Hijab aja dari angka 10.000, dari harga 10.000 sampai 5 juta, 20 juta tuh ada pembelinya. Bukan cuma murah. Murah itu relatif. Sehari ini nggak akan mau dia beli hijab 10 ribuan dipakai sama dia. Oke, para artis itu mana mau beli hijab 10 ribuan. Para eksekutif muda nggak mau beli hijab yang 10 ribuan. Atau mungkin nggak mampu beli hijab 50, cukup beli hijab yang 1 jutaan. Nah, intinya adalah Anda harus tahu dulu pembeli kita itu cara belinya bagaimana. Bagaimana cara tahu? Ya belajar, cari tahu. Apapun itu ini akan berangkat. So, disinilah saya bilang kita harus mengenal dunia digital. Kita harus mengenal customer digital kita. Caranya gimana? Belajarlah dari yang sudah bisa. Oke, ini kalau konsumen seperti apa banyak macam nanti Mas ya. Makanya jadilah online shop dulu. Atau kita coba dulu, kita melangkah. Oh customer kita saat tiba kita ketemu. Oh customer kita punya duit tapi kok nggak mau beli yang murah. Bisa aja. Customer kita cuma mau belinya tanggal 15 aja. Customer kita nanti senangnya kalau beli buat hadiah ke temannya. Dia cewek buat temannya cowok. Banyak sekali permasalahan. Itu yang saya bilang tadi adalah kita harus mengenal dulu customer kita seperti apa. Caranya gimana? Mulai mencoba. Tidak ada satu kata, Pak saya pengen customer saya datang ke toko. Gimana caranya? Oh, undang aja mereka ke toko. Yang nggak akan bisa. Mereka datang kalaupun Anda di jalan gitu ya. Anda ingin dapat hadiah. Bukan untuk membeli produk Anda. Oke? Intinya adalah pelajari review. Di sini kita akan belajar sama-sama. So, ketika ketemu customer seperti ini bagaimana? Ketika ketemu seperti ini, ketika Anda sudah mengerti itu semua, Anda akan menyimpulkan, oh begini loh cara menarik customer itu ke toko kita. Ya. Yuk kita diskusi. Kalau Anda butuh jago apapun, saya bisa undang nanti ke TIC untuk diskusi dengan Anda. Ya, belajar, bertanya. Oke, lanjut Mas Januar. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Afifah Karimah. Ini saya random saja Pak ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir sama. Ini dari Afifah Karimah, Cicalengka, Kulon. Pertanyaannya, boleh. Jadi pertanyaan nanti tetap kita akan jawab Mas Januar ya. Ya, betul. Nanti pertanyaan itu akan tetap dijawab. Ini kita yang di ini dulu ya Pak. Ketika membuat bisnis plan, terkadang sering terjadi kesalahan dalam menganalisa. Sorry Mas Januar. Ya, siap Pak. Oh. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya Pak. Oke. Ya. Jadi pertanyaan kembali dari Afifah Karimah dari Cicalengka Kulon, dari Desa Cicalengka Kulon. Pertanyaannya, ketika membuat bisnis plan, terkadang sering terjadi kesalahan dalam menganalisa. Bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut? Biasanya apa saja kesalahan yang harus dihindari dalam bisnis plan tersebut, katanya Pak. Ini menyangkut bisnis plan-nya. Ini banyak sih parameternya, gitu ya. Jadi kalau masalah bisnis plan gagal itu wajar-wajar aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi kita harus tahu kenapa gagal, kenapa ini begini. Intinya adalah kita review semua informasi yang masuk, contoh gitu ya. Saya jualan es teh manis gitu ya di sebuah kafe atau di sebuah warung lah. Tiba-tiba ada yang beli, Mbak kok gelasnya kecil banget gitu ya. Terus ada yang datang lagi, Mbak kok kurang manis gitu ya. Terus ada yang datang lagi, Mbak kok tehnya nggak kecoklatan sih gitu ya.
itu banyak sekali informasi dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi ketika Anda melakukan business plan, ketika Anda menerapkannya, pasti Anda akan merasa ada sesuatu yang janggal atau ada pertanyaan dari customer Anda atau apapun itu. Nah, ini yang kita sebut dengan nama bagaimana kita mengumpulkan data dan mengolahnya. Kita harus tahu reaksi dari customer seperti apa. Nggak ada bisnis plan kita rancang matang-matang bisa, nggak. Ya. Bisnis plan coba terapin, review, dan minta feedback. Bisnis plan coba lagi, review, dan minta feedback. Oke? Kita bicara Gojek. Gojek pertama kali adalah yang dilakukan adalah dengan cara nelfon. Jadi kita nelfon ke operator kirim Gojek. Betul ya, Mas Mustafa ya? Iya betul Pak. Ternyata susah, banyak kendala. Enggak gampang. Gitu kan? Enggak ini. Mereka belajar lagi, kita rubah lagi. Oh, bikin aplikasi. Pas bikin aplikasi, udah jalan, tiba-tiba dihajar, ditentang oleh ojek pangkalan. Ramai lagi. Banyak sekali itu permasalahannya gitu ya. Jadi tidak ada bisnis plan yang kita rencanakan pasti jalan benar. Tapi yang lebih baik adalah bagaimana kita mereview, melangkah bisnis plan, apa yang bagus, apa yang enggak. Teruskan yang bagus, perbaiki yang enggak bagus, terus, akhirnya akan menjadi sebuah bisnis plan yang bagus. Saya jamin, Gojek pun hari ini masih ngerubah bisnis plan-nya mereka. Bulan depan saya harus ngapain? Saya harus rubah. Nggak ada yang pasti. Tapi terus beradaptasi. Kerasa nggak? Kelas Instagram aja, tiap 3 bulan pasti mereka minta update di HP Anda. Karena terus, bisnis itu dinamis. Ya. Nah, sekarang mungkin kelemahannya adalah kita tidak tahu bagaimana menentukan mana yang, ini kenapa sih nggak gagal, kita bingung kan. Karena emang kebanyakan dari kita tidak tahu kenapa gagal, dan lebih parah lagi, kita nggak tahu kita kenapa sukses. Ya. Kalau kita tahu kenapa sukses, kita bisa mengulangnya. Dan kalau kita tahu kenapa gagal, kita bisa memperbaikinya. Mungkin ini yang perlu kita diskusikan bareng-bareng panjang. Yuk, gabung di grup kita, gabung ke TIC, ikuti pelatihannya, kita pecahkan bersama-sama. Ya, itu mungkin Mas Anwar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Raden Arya Katapang. Oh ya, kayaknya mungkin Raden Arya ini program yang bersama dengan Save the Children ya Pak. Bagaimana, katanya begini Pak, pertanyaannya bagaimana langkah pertama bisnis bagi kalangan remaja di bawah 20 tahun katanya. Karena ada pepatah sukses di awal dari usia dini. Itu pertanyaannya Pak. Ya, intinya jangan nikah dini aja gitu kan, atau menikahi dini gitu ya. Nah, ya betul. Jadi gini sebenarnya, kalau kita bicara life cycle ya, life cycle itu menjadi pengusaha itu baru itu rata-rata orang bisa mulainya dari umur 20 tahun. Tapi karena dunia dulu waktu itu direncanakan sebelum zaman adanya dunia digital. Hari ini di usia 15 tahun ada yang anak-anak SD aja udah sukses kok. Banyak kok, kalau googling banyak gitu ya. Kenapa? Karena mereka melakukan lebih gitu ya. Melakukan belajar, mereview apa yang terjadi, tidak hanya nongkrong main game, tapi banyak pemain game mencoba bikin game. Ya. Banyak pengguna TikTok belajar bikin konten sendiri. Oke. Bukan hanya jadi pengguna, tapi mulailah belajar. Sekecil apapun langkah, lakukan. Please, lakukan. Terus melangkah. Oke ya. Nah ini kan kadang-kadang yang kita bingung adalah langkah apa Pak? Langkah apa Pak? Ingat, semua orang berbeda. Kalau Anda punya kemampuan sesuatu, punya kemampuan, ayo kita diskusi. Kita punya grup hari ini. Kita punya orang-orang yang bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Pak, saya sedang melakukan A, saya ingin melangkah bagaimana. Itu lebih enak daripada mungkin ya hari ini pertanyaan masih global, Pak, langkah apa Pak? Bahkan saya nggak tahu Anda mau usaha apa, orang tua Anda gimana, di desa Anda ada produk apa aja, gitu ya. Pendidikan Anda apa hari ini? Itu mungkin tidak bisa jawab hari ini, tapi mulai memikirkan sesuatu. Jadi dari pelatihan ini kami akan ajak Anda untuk memikirkan sesuatu, berbuat sesuatu, ya.
Dan kalau Anda perlu modal, Anda perlu dukungan, Anda perlu apapun itu, nanti kita carikan bersama-sama. Oke? So intinya adalah, please, langkah pertama untuk anak-anak Anda adalah, intinya pikirkan dulu apa yang ada di sekitar Anda, pikirkan apa yang bisa Anda angkat, pikirkan apa yang Anda ingin Anda kuasai. Kalau bingung, tanya ke kami, tanya di grup, datang ke TIC, tanya di TIC, ya Mustafa, kita akan terus melakukan itu, ya. Siap. Kita akan lebih spesifik terhadap langkah apa yang Anda punya, gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi kalau googling sih banyak langkah menjadi pengusaha di usia dini banyak, cuman kan tetapnya bingung gitu ya, karena mereka tidak melihat kondisi Anda hari ini seperti apa, kondisi lingkungan desa Anda seperti ini hari ini seperti apa, kondisi lingkungan di sekitar Anda, orang tua, teman-teman, atau sekolah Anda seperti apa. So di sini kita bicara lebih detail, ya. Gabung. Jangan mikir sendiri. Banyak orang yang bisa bantu Anda mikir. Oke? Itu aja mungkin, Mas Januar. Baik. Ini kita pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya saya masih memilih, Pak, karena banyak sekali ini. Bagaimana katanya, Pak? Ini ada pertanyaan dari mana ya tadi? Oh, Zeni Nasrul, Cangkuang Wetan. Bagaimana cara menghilangkan perasaan takut dalam membangun bisnis online, Pak? Takut, Pak. Saya takut untuk ngejapri orang, misalkan kayak begitu, Pak. Atau ikut takut untuk jualan di bisnis online. Oke. Ya sebenarnya itu wajar-wajar aja lah. Takut gagal, takut salah, takut diledekin, takut dianggap idenya jelek, gitu banyak yang itu biasa, itu wajar-wajar aja. Betul. Tapi kalau kita terus takut, kapan kita suksesnya? Kan itu pertanyaannya kan. Kalau kita punya ide gini, cerita apa ya ide lu jelek, berhenti, capek. Kapan kita bisa selesai? Karena orang nggak akan pernah. Ya sebaiknya apa yang dikatakan orang itu, apakah Pak saya pengen punya ide ini Pak gini. Apa ya lu masa begitu udah banyak kan gini. Itu kan sebagai cambuk. Itu sebagai info, sebagai data untuk Anda merubah sesuatu atau berbuat sesuatu. Ya, ledekan, cacian, godaan, apapun itu hanya halangan kecil menurut saya. Sekali lagi, kalau Anda mau, Anda akan jalan terus kok. Jangankan takut digituin. Tahu kan, Gojek zaman baru mulai mau dibunuh sama Opang. Dilempar-lempar mobilnya, dilempar-lempar motornya. Nggak masalah, kita akalin. Banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau takut ngechat sendiri, minta temen chatin, tolong chatin Mas Januar dong, gue begini dong. Tolong chatin Mas Mustafa dong, tolong begini dong. Ya. Kalau takut ketemu orang, cari orang yang bisa ketemu orang. Udah selesai kok. Kita cuma ngasih ide aja. Nanti kalau kita bagi dua, tolong ya, bujuk dia datang ke toko saya, bisa. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau Anda takut sendiri itu wajar-wajar aja lah, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau Anda bisa memberanikan diri lebih baik. Tapi kalau Anda nggak bisa memberanikan diri, cari orang lain yang bisa melakukan ketakutan sesuatu yang Anda takutin itu. Itu mungkin ya. Banyak jalan dulu Mas, sekali lagi banyak jalan, please. Jangan berhenti di satu solusi, banyak solusi. Kalau istilah kami di Bedas Market, kreatif dikit kenapa? Ya, supaya. Kalau bingung tanyalah, ngobrol lah. Enggak kok, saya Mas Mustafa sama Mas Januar, teman-teman saya nggak akan gigit kok, aman ya, tentram. Oke? Oke Mas Januar, lanjut. Jangan. Terus yang kedua ya, kembali lagi ke buat janji ke orang. Yang kedua yaitu dari Mas Januar, buat janji ke orang terdekat Anda. Saya ingin menyekolahkan adik saya ingin mengumrohkan ibu saya. Jadi kalau Anda takut, Anda ingat itu, Anda akan berani. Sampai mati pun, mau dibunuh orang pun, yang penting saya usaha, saya akan mampu. Pokoknya saya ingin mampu mengumrohkan ibu saya atau menyekolahkan adik saya. Ya, itu mungkin. Buat janji ke orang yang terbaik Anda. Baik. Jadi takut harus dikalahkan oleh motivasi ya Pak. Semakin besar motivasi, maka harusnya semakin besar juga kita berjualan begitu.
Kemudian dari Cangkuang Wetan Dayakolot, Dik M. Iqbal menanyakan apakah menjadi online shop diajarkan juga copywriting, desain grafis untuk memasarkan? Bagaimana Pak? Ya, ada materi ke-9 kalau nggak salah itu adalah copywriting dan foto editing ya. Dan copywriting ini punya strategi sendiri, itu penting sendiri. Di situ akan ada, jadi akan ada video pembelajarannya dan ada mentoring khusus buat itu. Tapi sekali lagi itu hanya awal untuk Anda belajar. Banyak materi. Jadi setelah Anda belajar, setelah ikut mentor, pelajari lagi, cari di Google copywritingnya, tapi udah jelas pelajaran Anda terarah. Kalau bingung bisa tanya di grup. Kalau takut tanya di grup atau nggak jelas tanya di grup, datang ke TIC. Intinya itu sebenarnya. Jadi kalau materi itu ada ya, ada copywriting dan foto editing. Bagaimana caranya membuat copywriting dan foto yang membuat orang tertarik itu ada, ya. Nanti Pak Mustafa mungkin akan jelaskan lebih detail ya tentang materi yang ingin kita sampaikan. Baik, satu lagi saja ya Pak ya pertanyaannya Pak, karena nanti setelah ini akan Kang Mus akan menyampaikan beberapa informasi. Saya pilih yang mana nih? Karena banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena nanti juga akan kita jawab ya Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang hari ini akan tetap dijawab. Kita akan rangkum, masukkan ke Excel, kita jawab semua dan kita akan kirimkan di grup semua jawaban ini ya. Jadi bukan hanya di sini ya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Baik, satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Siva Mustika Ayu, asal desa Bojong Soang. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan bisnis yang sudah berjalan agar omset makin naik dan tiap harinya selalu ada produk yang keluar atau yang terjual? Bagaimana mempertahankan bisnis yang sudah berjalan Pak? Menaikkan omset berarti. Ya itu satu kata sih sebenarnya, beradaptasi terhadap perubahan ya, satu kata. Ini masih bingung ya, masih bingung ya kalau aku jawab begitu ya. PT Pos Indonesia dulu sukses, tapi dia tidak beradaptasi. Ketika orang-orang minta dijemput, dia masih nongkrong aja di toko ya, dia tidak beradaptasi. Sekali lagi bisnis dinamis, inovasi, produk berubah. Kopi Kenanga aja tiap hari bikin ini, Samsung aja tiap minggu dia launching produk baru. Bukan bikin satu produk langsung sukses selamanya. Tidak akan pernah. Ya. Jadi satu produk Anda bikin misal keripik rasa keju, besoknya bikin keripik rasa keju manis. Besoknya bikin keju pedas. Terus berinovasi. Ya. Sekali lagi bisnis dinamis. Nah, apa yang Anda akan bangun, apa yang Anda akan kuatkan, atau bulan depan kira-kira trennya kemana? Misalnya Anda bisnis baju, hari ini baju Anda laku. Saya jamin 2 bulan lagi kalau masih jual baju yang itu nggak akan laku baju Anda. Ya, Anda akan belajar cari datanya. Bulan depan kira-kira baju apa yang akan laku. Ya, banyak contoh kok. Kalau di Dago Pakar itu banyak sekali restoran. Ya, tiba-tiba lahir restoran baru. Wah, rame, viral. 3 bulan kemudian nggak ada yang datang. Oke? Kenapa? Karena mereka tidak berinovasi. Tidak beradaptasi terhadap perubahan. Hari ini orang senang manis, besok orang senang asin, lusa orang senang asam. Dia nggak belajar, jual aja yang manis. Ya matilah dia. Ya, inovasinya ke arah mana? Yuk kita diskusikan. Sekali lagi please, diskusi. Sekali lagi bisnis itu jalan. Ibarat tadi saya bilang nyetir mobil, besok ketemu truk gede, bingung. Tapi kalau Anda nanya, lusa ketemu truk gede lagi, Anda akan bisa menyelesaikan kasus itu. Ya, hari ini ketemu motor banyak, bingung. Anda tanyalah ke orang yang bisa. Lusanya Anda ketemu motor banyak lagi, Anda sudah punya solusinya. Ya, terus kita belajar. So kami di sini sekali lagi bukan pelatihan. Pelatihan hanya judulnya aja. Selain ada mentoring, selain ada ini, kita akan menjadi navigator Anda. Saya akan duduk, tim kami Karang Taruna Berdasarkan akan duduk di kursi depan mobil Anda dan kita akan maju bersama-sama. Itu poinnya ya. Semua permasalahannya akan kita bahas bareng-bareng. Oke? Itu penting ya. Itu mungkin Mas Januar. Baik.
Terima kasih Pak Frisman, tadi pertanyaan terakhir. Jadi nanti kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, tidak usah khawatir karena pertanyaan-pertanyaan nanti akan dirangkum untuk nanti kita sampaikan pada saat di grup WhatsApp kita untuk untuk kita sampaikan jawaban-jawaban tersebut. Kita masih banyak, kita harus tetap ada pertemuan, jangan sampai setelah hari ini tiba-tiba kita jago gitu ya. Siap, kita harus tetap pelan-pelan supaya kita bisa melaksanakan kalau kita menjalankan pelatihan ini dengan baik. Baik, terima kasih Pak Frisman. Kita lanjutkan dulu nanti dengan penyampaian program. Penyampaian program menjadi admin online shop. Jadi program menjadi admin online shop handal akan disampaikan oleh Kang Mustafa. Mangga, Kang. Hatur nuhun Kang Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kalau saya pantau di sini ada 142 kurang lebih ya. Kemudian di chatnya luar biasa nih Kang Yanuar. Luar biasa cepat sekali. Jadi kita harapkan semangat-semangat seperti ini yang kedepannya itu terus ditingkatkan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Mungkin memang tidak akan bisa dijawab, ada beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab saat itu. Tapi dengan ada beberapa kepala yang hadir di situ, semoga ada solusi. Itu tujuan kita ada di sini. Kemudian saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat ya? Oke, jadi teman-teman saat ini mengikuti pra-mentoring online untuk menjadi admin online shop handal. Nah, maksudnya bagaimana? Kenapa kok harus admin online shop handal? Tadi Pak Frisman sudah menjelaskan di awal. Untuk menjadi admin online shop handal itu tentunya teman-teman kalau secara teliti bisa dilihat ada 3 poin yang bisa teman-teman dapatkan dengan admin online shop handal ini. Yang pertama peluang tentunya. Tadi saya lihat juga pantau untuk di chatnya itu kebanyakan pertanyaannya itu bagaimana saya memulai, kemudian bagaimana bisnis saya, kemudian tentang marketingnya, bisnis saya sudah berjalan harus bagaimana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang saat ini menjadi masalah setiap pemilik usaha barangkali di sana. Nah, peluang saat ini yang bisa kami tawarkan dari Bedas Academy, Bedas Market, Save the Children, dan Yayasan Sapa tentunya dibantu dengan Karang Taruna memberikan peluang kepada teman-teman untuk mendapatkan informasi, keilmuan, lahan diskusi. Nah, di sana nanti bisa teman-teman dapatkan dengan adanya platform ini. Jadi Bedas Academy ini platform yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi kita. Saat ini teman-teman bisa belajar di platform apapun, banyak sekali dari yang gratis sampai yang berbayar seperti itu. Tapi dengan adanya Bedas Academy di sini, kita harapkan untuk para muda-mudi di Kabupaten Bandung ini lebih tersentralisasi. Dengan adanya Bedas Academy, kita berharap jadi satu wadah yang memang bisa menjadi bahan nih teman-teman, tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian untuk ilmu dan kompetensi yang kami tawarkan saat ini adalah admin online shop handal. Nanti di belakang akan saya tampilkan bagaimana work plan dan materi-materi apa saja. Tadi kan ada yang bertanya mengenai copywriting, saya lihat. Kemudian mengenai bagaimana untuk optimalisasi toko, sosial media, dan lain-lain. Ada di sana, nanti kita akan belajar itu. Karena memang kurikulum yang kita bangun ini, kita amati, kemudian kita lihat juga permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi tantangan nih untuk menjadi seorang admin online shop handal itu sendiri. Kemudian untuk timeline-nya itu bagaimana? Kenapa teman-teman sekarang ada di sini? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat yang pertama di bawah ini terdaftar di Bedas Academy. Tentunya kita pastikan yang saat ini mengikuti, yang sudah memiliki akun di Bedas Academy. Kemarin sudah di-share oleh Kang Yanuar bagaimana caranya, kemudian banyak juga yang
private message kepada saya, tapi kita akan bantu bagaimanapun. Kita tidak melihat harus teman-teman harus sudah jago atau tidak di bidang IT, di bidang pemasaran dan lain, tidak. Kita satu visikan di sini, kita belajar bersama-sama. Nah, setelah poin yang pertama di teman-teman memiliki akun Bedas Academy, kemudian teman-teman berikutnya akan mengikuti program pengembangan talenta. Nah, di program ini yang kita fokuskan menjadi admin online shop handal itu. Nanti poinnya untuk admin online shop, selain teman-teman bisa bekerja terlebih dahulu atau bahkan untuk yang sudah punya usaha bisa untuk mengembangkan usaha online-nya. Bagaimana nanti untuk men-treatment pelanggan, bagaimana untuk meningkatkan brand entity, brandingan kita tuh kayak gimana tuh. Kan ada yang berbicara menanyakan mengenai marketing. Untuk marketing, STP, segmentasi, targeting, posisinya kayak gimana. Nah, itu nanti kita akan bahas dengan perlahan-lahan, dimaksudkan agar teman-teman bisa terfokus. Kemudian untuk setelah selesai dari program ini, kita berharap nanti ada 2 opsi yang bisa teman-teman dapatkan. Pertama itu bisa bekerja menjadi seorang admin online shop atau mencari pengalaman dimanapun itu, mau membantu, mau bagaimanapun. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mengimplementasikan hasil dari pelajaran saat ini. Kemudian nanti setelah menjadi admin, tentunya tadi Fabrasman mengutip setelah 6 bulan diharapkan bisa memiliki toko sendiri. Kenapa seperti itu? Pertama pasti sudah dapat gaji, sudah ada modal, kemudian sudah ada pengalaman, ada ilmunya, sudah bisa how to bagaimana menjalankan satu bisnis online secara menyeluruh dari awal sampai dengan akhir. Nah, diharapkan nanti teman-teman bisa menjadi bisnis owner-nya itu sendiri untuk produk apapun itu. Nanti akan berjalannya waktu, teman-teman bisa mendapatkan ide-ide seperti itu. Kemudian untuk platform Bedas Academy ini memang tidak terluput dari segala kekurangan dan kelebihan, tapi kita akan terus berupaya untuk meningkatkan semua kelebihan yang ada dan terus memperbaiki kekurangannya. Kami berharap di sini teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin platformnya. Kita buat semudah mungkin untuk user interface-nya, kita bikin tidak menyulitkan. Bagaimana caranya teman-teman bisa langsung mengakses dengan mudah, belajar dengan mudah, dan nanti bisa berdiskusi dengan mudah seperti itu. Saya coba tampilkan juga. Nah, ini boleh mohon nanti dilihat dan dicatat ya, bagaimana menggunakan ataupun kita memakai fitur-fitur dari Bedas Academy ini. Oke, boleh coba saya bantu. Saat ini adalah halaman utama untuk akun dari peserta. Ketika teman-teman sudah memiliki akun, akan seperti ini tampilnya, baik di website ataupun melalui perangkat desktop ataupun melalui mobile. Kurang lebih akan seperti ini. Yang harus teman-teman pastikan di awal ini nanti setiap saat akan berubah, yaitu apakah topiknya saat ini sedang pra mentoring, ini adalah banner. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mengupdate tentang apa yang kita kerjakan. Nah, bisa dilihat juga, kita akan selalu pantau dan selalu update di sini. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman bisa mengklik pelatihan saya yang ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk pelatihan ini kita coba belajar untuk bagaimana caranya nanti ketika sudah mengikuti pelatihan, teman-teman bisa mengikuti course-nya. Kalau dilihat yang pertama, kita coba ikuti untuk menjadi mitra Bedas Market. Oke, nah untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk tampilan course-nya itu sendiri, yang pertama adalah adanya beberapa bab. Untuk saat ini tadi sudah disampaikan bahwa kita memiliki kurang lebih 10 bab atau materi-materi yang memang sudah kita persiapkan sesuai dengan kurikulum yang saat ini berjalan. Teman-teman bisa mengklik saja
untuk bab pertama, mengenal bedas market sebagai contoh. Dan sebagai catatan, teman-teman tidak bisa mengklik video-video berikutnya jika tidak menyelesaikan materi pembelajaran yang pertama. Jadi kami harapkan bisa mengikuti pelajaran satu persatu dengan seksama, dicatat, diperhatikan, jika ada pertanyaan disiapkan. Nanti akan ada forum kita mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan yang dipastikan akan muncul. Nah, saya contohkan di sini untuk bedas, apa itu bedas market. Nah, dia secara otomatis videonya nanti akan mulai dan sampai selesai di sini baru kita bisa mengklik video berikutnya. Seperti itu untuk teknisnya. Kemudian setelah selesai nanti pelajaran atau materi-materi yang diberikan, nanti akan ada sesi forum. Di sana teman-teman bisa mengemukakan pendapat, kemudian bisa juga bertanya, bisa juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sesama peserta seperti itu. Pokoknya nanti di sini kita bisa saling berdiskusi, karena untuk satu permasalahan yang timbul mungkin tidak harus oleh tutor-tutornya yang bisa menjawabnya, bahkan mungkin teman-teman yang sudah memiliki pengalaman lebih dahulu sudah bisa menjawab. Itu juga kami harapkan adanya kontribusi teman-teman di sini, selain untuk bisa memperingat ya pengetahuan ataupun ilmu yang sudah dimiliki untuk menyampaikan lah seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai di sini, barangkali teman-teman ada pertanyaan, bisa mengklik tombol pesan seperti ini. Kemudian jika diklik compose, nanti teman-teman bisa memesan ataupun memberikan pertanyaan, boleh kepada saya, nanti akan ada link-link instruktur di sana. Seperti itu bisa untuk sifatnya berdiskusi, sifatnya menanyakan perihal teknis, itu bisa, nanti kita akan bantu seperti itu, selain melalui WhatsApp dan lain-lain. Kemudian untuk account, teman-teman di sini bisa merubah password yang saat ini sudah digunakan, bisa dirubah. Kemudian foto silahkan bisa diupdate bagaimana selayaknya teman-teman seperti di sosial media seperti itu. Dan untuk biografi ini silakan kalian atau teman-teman bisa masukkan bagaimana pribadi kalian. Jadi kami dari tim pun bisa melihat, nanti bisa melacak, oh ternyata ada peserta yang memang memiliki atau ada minat di bidang ini. Kita bisa lihat di sana. Sebagaimana teman-teman semakin menarik, semakin mendetail teman-teman memberikan informasi, semakin mudah kita melacak jika memang ada beberapa kesempatan yang bisa kita tawarkan. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengikuti, ini kan teman-teman sudah pada masuk ya. Sudah masuk pada sesi pra mentoring. Nah, di sini ada 2 yang live session. Kalau diklik, ini tentunya nanti akan terhubung langsung terhadap siaran langsung ini. Untuk tadi banyak sekali pertanyaan mengenai absensi. Untuk absensi, bagaimana absensinya atau apa? Nah, nanti setelah teman-teman masuk ke pelatihan, ini saya ulangi lagi ya. Sepertinya teman-teman di sini banyak yang menggunakan handphone. Saya coba rubah tampilannya menjadi handphone seperti ini. Oke, terlihat ya. Nah, ini akan muncul tampilan jika teman-teman menggunakan device handphone, baik itu Android, kemudian iOS, mobile phone, Windows phone dan lain-lain. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman silahkan masuk saja ke icon strip 3 di sebelah kiri. Ini adalah navbar atau menu bar yang bisa teman-teman gunakan sebagai tempat untuk teman-teman memilih fitur-fiturnya itu sendiri. Nah, bisa diklik pelatihan saya. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang teman-teman daftar atau terdaftar.
akan muncul beberapa, meskipun misalnya baru hanya satu akan muncul di sini. Kemudian saya lihat satu pertanyaan dari Kang Zeni Nasrul dari Cangkuang Wetan. Kalau tampilannya seperti ini bagaimana ya ketika diklik pelatihan tapi tidak muncul ini? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, Kang Zeni bisa masuk ke halaman awal di Bedas Academy di sini. Kemudian Kang bisa klik saja course atau pelatihan-pelatihan yang ditawarkan di sini nantinya. Tinggal diklik saja. Setelah diklik akan tampil seperti ini. Nah, karena sifatnya ini gratis, tentunya teman-teman tinggal langsung mengklik saja. Nanti klik beli di sana dan otomatis akan muncul di halaman pelatihan ini. Jadi teman-teman semua bisa mengakses laman pelatihan, metode pelatihan semua hanya ada di satu tampilan yang ada di menu pelatihan. Kita coba ikuti untuk masuk ke pelatihan pra-mentoring. Klik saja mulai pelajaran. Di sini muncul yang pertama adalah link sesi live session, yang kedua adalah link absensi. Silahkan diklik link absensi program pra-mentoring tersebut dan teman-teman akan secara otomatis diarahkan kepada Gform yang memang sudah kami persiapkan. Silahkan diisi saja, boleh dimasukkan nama, kemudian alamat, desa, nomor handphone, pekerjaan, minat dan hobinya bagaimana, supaya nanti kita bisa rekap teman-teman yang mengikuti kegiatan ini seperti apa, kemudian karakternya, minatnya di mana. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih nyambung ketika kita tahu peserta A ternyata minatnya di sini seperti itu. Kita juga berharap kita punya kedekatan atau intimate ya dengan peserta, antara tutor dan peserta itu ada kedekatan sehingga kita bisa berdiskusi lebih nyaman dan enak. Oke, kemudian saya sambil lihat yang ada pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk diskusi terkait diskusi di Sabilungan di gedung TIC kami membuka sekali jika memang nanti bisa berkoordinasi dengan PIC kami nanti di Bedas Market dan Bedas Academy, teman-teman bisa menghubungi kira-kira akan ngumpul kapan nih di sana kita ngobrol seperti itu bisa kita bantu seperti itu. Nah, terkait untuk teknis ini nanti akan kita bantu buatkan guidelines-nya supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut sehingga nanti ketika proses belajarnya dimulai tidak ada kebingungan. Jika memang ada permasalahan atau kebingungan silahkan ditanyakan saja. Nanti kita akan berikan satu nomor kontak admin support kami supaya teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau meminta bantuan untuk course ini. Nah, Kang Yanuar, terkait dengan aplikasi sebenarnya simpel sekali, Kang. Beberapa klik saja teman-teman sudah bisa mengaksesnya nih. Nah, kemudian untuk penggunaannya aplikasi ini sendiri, kami pun saat ini sedang coba mengembangkan lebih lanjut supaya nanti tidak melalui browser, tapi teman-teman bisa memiliki aplikasinya Bedas Academy secara standalone. Nah, terlepas nanti apakah mau menggunakan aplikasi yang standalone ataupun dengan melalui browser, melalui device dari komputer, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman ada keinginan dan kemauan yang kuat untuk terus belajar di sini. Seperti itu. Dan untuk yang tadi dibahaskan ya, terkait dengan work plan, saya coba bantu berikan kisi-kisi nih untuk work plan-nya. Oke, terlihat Kang Yanuar ya, Pak Presmen untuk work plan-nya itu. Aman. Oke. Nah, untuk mentoring pertama, nah ini kita nih seseruan nih, mulai seseruan ya. Untuk mentoring pertama berpikir dan bertindak secara digital. Tentunya ini yang menjadi awalan teman-teman bagaimana memulai karir menjadi seorang admin online shop handal.
Kemudian mengenal dan memahami proses toko online. Itu harus bisa dikuatkan di awal, bagaimana proses kita membuat toko, kemudian bagaimana kita mengelola di sana harus kita kuatkan juga. Jadi untuk pelatihan ini kita dari awal, dari hulu sampai hilir kita harus kuat seperti itu. Berikutnya nanti akan ada yang ketiga itu mengelola sosial media. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang memang saya coba baca juga. Bagaimana sih cara berjualan di TikTok? Apa sih platform sosial media yang saat ini paling oke? Nah, nanti kita akan bahas di sana. Kemudian untuk mengelola toko online, promosinya juga bagaimana di sosial media. Saya sudah punya toko di Shopee, tapi belum teroptimalisasi dengan baik di sosial medianya. Bagaimana nih? Nah, itu nanti kita ada pembahasannya. Kemudian melayani pelanggan. Ini salah satu poin utama supaya nanti pelanggan kita menjadi customer advocacy ataupun marketing gratis ya. Jadi teman-teman nanti saya harapkan pelanggan-pelanggan itu bisa menjadi marketing gratis. Bagaimana caranya? Nanti pelanggan itu bisa menawarkan produk kita kepada orang lain tanpa kita bayar. Kenapa? Karena kepuasan oleh pelayanan kita. Nah, di sana nanti kita bermain. Kemudian menjadi bisnis online tangguh untuk studi bandingnya. Ada juga menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ini yang terus kita kuatkan karena pelanggan yang royal kepada kita nantinya bisa menjadi poin yang sangat menguntungkan untuk toko kita. Kemudian menjaga performa toko online, membangun deskripsi produk. Jadi ketika produk dibangun ataupun dibuat, tidak hanya asal-asalan, asal ada foto nama produk, misalnya netonya berapa, ukurannya berapa dan lain, udah tidak seperti itu. Kita coba bangun deskripsi yang lebih baik. Kemudian membuat foto editing dan copywriting. Ini yang menjadi salah satu poin penguatan ketika teman-teman nanti mencoba memasarkan untuk produknya itu sendiri. Bahkan sampai packing produk pun kita bahas di sini. Karena hubungannya nanti ketika produk yang sudah kita kirim, kita harapkan tidak banyak produk yang kembali atau retur karena rusak atau apapun itu, nanti bisa kita minimalisir jika memang kita memiliki pengetahuan mengenai itu. Terkait work plan ini, untuk teknisnya nanti teman-teman akan mendapatkan setiap pelajaran dalam 1 minggu. Di sana diharapkan teman-teman bisa mengulang materi yang ada sampai benar-benar paham. Jika memang ada pertanyaan, disiapkan. Kemudian jika memang ketika proses pembelajaran itu ada satu hal nih, aduh saya ada ide ada apa, nanti kita bisa diskusikan di sana. Karena pasti ada insight yang banyak dari peserta yang cukup banyak ini, seperti itu. Untuk teknisnya nanti teman-teman cukup pantau saja di akun bedasacademy.com itu, nanti bisa teman-teman dapatkan update mengenai kegiatan, update mengenai pelajaran yang akan tampil, kemudian update mengenai informasi-informasi seputar tambahan atau apapun itulah ke depannya untuk updatean dari programnya itu sendiri. Nanti cukup dipantau saja di aplikasinya ataupun di website bedasacademy.com itu. Baik, Kang Inwar barangkali terkait teknis, ini kurang lebih seperti itu ya untuk teknisnya. Trial and error pasti ada, silakan dipakai saja aplikasinya. Jika ada error atau ada apa, silakan bisa berkoordinasi dengan kami akan bantu untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kami harapkan teman-teman bisa terus mengupdate informasi di sini, dan ketika sudah bisa nih buat akun, contoh kecilnya sudah bisa membuat akun, teman-teman bisa ajak di sekitar untuk buat akun juga. Tujuannya untuk apa? Kita bisa sama-sama saling belajar, bisa sama-sama saling berdiskusi. Karena memang jika kita belajar sendiri dikhawatirkan nanti pasti ada monoton, ada bosan, ada apa. Tapi kalau kita bareng-bareng nih sama teman, sama saudara, ada diskusi yang terbangun, ada obrolan nih. Oh, masalah sekarang tuh pembelajaran sekarang itu mengenai sosial media. Produk saya contohnya, produk saya ini jualan skateboard misalnya. Jual skateboard, gimana caranya memaksimalkan media sosial. Oh, nah di sana nanti bisa berdiskusi, contohnya, oh sudah masuk aja ke grup yang penyuka skateboard, masuk aja di Facebook dan lain-lain. Nah, momen-momen seperti itu yang kita harapkan ada di sini. Nanti kita sambil berdiskusi coba mencari solusi
untuk kita nanti bahasan di mentoringnya untuk setiap materi yang nanti disampaikan, seperti itu Kang Yanuar. Oke, barangkali untuk teknis, seputar teknis ya, barangkali ada pertanyaan nggak nih untuk seputar teknis? Baik, teman-teman, mungkin boleh di chat juga di kolom di WAG ya, di grup. Jadi mungkin itu nanti kita akan ketemu kurang lebih 10 kali pertemuan. Tapi memang di selang-selang itu mungkin kita ada pertemuan secara offline ya teman-teman. Jadi juga nggak usah khawatir kalau memang karena kita juga belajarnya step by step supaya apa yang kita terima nanti itu tidak asal juga begitu. Betul, Yang betul. penting teman-teman selama proses pelatihan ini ya teman-teman punya keinginan untuk tetap mau belajar lah begitu. Betul, betul. Nantinya Kang Yanuar, ketika memang pelatihannya sudah kita rilis nih, kita harapkan secepat mungkin akan kita rilis. Nah, teman-teman bisa nanti cukup klik ataupun dapatkan pelatihan Get Enroll namanya. Tinggal diklik saja, bisa masuk langsung ke pelatihannya itu. Ditunggu saja update-nya, sering dicek, dibuka aplikasinya, dan via chat juga nanti kita akan bantu update di sana. Sip, mantap. Saya ingin sedikit menyampaikan begini Pak Kang Mus, kemudian Pak Frisman, ini dengan bicara tentang Karang Taruna Pak. Jadi kalau bicara Karang Taruna kan sebenarnya saya melihat ada potensi besar di Karang Taruna itu. Jadi kalau kita bicara yang pertama itu, kalau kita bicara legalitas, maka Karang Taruna itu organisasi yang punya legalitas yang cukup baik. Karena di tataran Karang Taruna desa pasti SK-nya dari kepala desa. Kemudian kalau kecamatan SK-nya camat, di kabupaten oleh bupati, dan begitupun di tingkat pusat oleh Menteri Sosial. Nah, kemudian kita juga sebagai mitra pemerintah yang kedua. Yang ketiga, kita punya sumber SDM yang cukup banyak sebenarnya di Karang Taruna itu. Dan terutama karena kita mitra pemerintah, maka kita punya jejaring kemitraan yang cukup baik. Dan Pak Frisman, sebenarnya Karang Taruna itu punya anggota terbesar karena sifatnya kita tuh anggotanya sesel pasif. Setiap warga negara yang berusia 13 sampai 45 itu adalah anggota Karang Taruna. Baik dirinya mau menerima, tidak menerima, suka atau tidak suka, peduli atau tidak peduli, tapi asalkan dia berusia 13 sampai 45, itulah warga Karang Taruna. Nah, makanya potensi itu akan kita manfaatkan oleh Karang Taruna menjadi usaha bisnis yang cukup baik. Mungkin bisa saja sekarang hari ini di Majalaya butuh kiripik sampe, kemudian di ujung sebelah timur di baratnya ada Ranca Bali atau Ciwidey punya itu, maka sebenarnya kita bisa saling berinteraksi untuk usaha-usaha itu. Jadi ini yang kita ingin manfaatkan di teman-teman yang hari ini mengikuti kegiatan ini, agar bahwa aktivitas yang kita lakukan juga memang untuk menghasilkan usaha. Ini yang sebenarnya Pak Frisman dan Kang Mus, saya berharap di teman-teman Karang Taruna yang hari ini kan memang di dalam pendaftar itu ada dibagi mana Karang Taruna, mana umum. Tapi nggak apa-apa, karena hari ini teman-teman sudah bergabung di kegiatan pelatihan ini, maka saya berharap dimanfaatkan dengan baik. Maka ke depan memang rencana kita, Pak Frisman, kita berharap di Karang Taruna punya toko online juga lah, yang memang kita punya nama Karang Taruna tadi. Jadi kita kemarin tuh diskusi dengan beberapa teman-teman, kita coba punya namanya Toko Karta yang juga menjadi toko online-nya Karang Taruna. Lalu apakah produknya dari mana? Ya saya berharap nanti dengan labeling, dengan brandingnya Toko Karta itu, produk ini akan bisa kita dorong menjadi brandingnya Karang Taruna. Ya saya berharap nanti ada kepala dinas menyampaikan nanti belanja aja di Toko Karta. Dan begitu pun juga Pak Bupati bisa menyampaikan itu. Diharapkan bisa menyampaikan itu nanti kita misalkan sudah siap dengan produknya teman-teman di branding dengan Toko Karta yang memang Karang Taruna. Lalu teman-teman yang di media online shopnya juga aktif, mungkin bisa lakukan hal itu. Jadi saya kira pertemuan kita pelatihan ini juga berharap bahwa ke depan ada hal-hal yang kita bisa usaha bersama dan kita bisa sukses bersama. Yang maju ya teman-teman tetap. Nanti kan tetap bahwa
teman-teman mau masukkan di mana, mau jualan di online shop juga tidak apa-apa, masuk saja di situ. Karena kita juga akan lakukan hal yang sama. Tapi prinsipnya begitu. Kita akan coba bantu juga penjualannya, kita juga berusaha mencoba dengan brandingnya toko Karta. Tapi ya semua itu kembali lagi, kita juga harus kompak dan punya kemauan yang keras. Ya, kemauan yang keras. Kurang lebih kayak begitu Pak Firman. Saya berharap Pak Firman juga bisa support kita, kemudian dengan segala macam bentuk fasilitas yang ada. Saya juga nanti di Karangtaruna coba akan akses-akses yang akan kita coba lakukan dengan pemerintahan, baik di tingkat dinas maupun di CSR-nya BUMD yang ada di Kabupaten Bandung, mungkin kurang lebih kayak begitu Pak. Baik, terima kasih Kang, yang luar biasa sekali ya. Dari Karangtaruna juga udah ada support yang luar biasa buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa saling bersinergi antara teman-teman pengusaha, teman-teman yang mungkin bekerja, kemudian dengan perangkat desa, perangkat pemerintahan di sana, jadi ada sinergi supaya kita bisa mengentaskan, tujuan kita untuk mengentaskan pengangguran di Kabupaten Bandung. Seperti itu ya Pak Firman ya? Ya Pak Bupati, betul Pak Bupati kan hari ini punya keinginan untuk 35.000 usaha baru maupun ya itu yang tadi. Saya berharap Karangtaruna bisa hadir di tengah-tengah itu Pak. Ya, jadi emang ini program Pak Bupati juga gitu ya. Ini salah satu langkah, salah satu tools atau salah satu metode yang kita pakai. Karena target utamanya adalah Anda menjadi pengusaha. Sebentar, ada tamu. Oke, intinya adalah kita pengen membuat masyarakat 35.000 pengusaha baru gitu ya. Tapi kan ini tidak bisa tercapai kalau Anda tidak semangat gitu ya. Pengusaha baru harus Anda yang semangat. Jadi kami hanya sebagai penyelenggara gitu kan. So, tapi tolong manfaatin kami, tolong gunakan kami, gunakan Karangtaruna, gunakan Bedas Market, gunakan program-program Save the Children gitu ya. Karena target kami adalah Anda sukses gitu ya. Kalau Anda sukses, kami sukses. Kalau Anda nggak sukses, ya kami nggak sukses juga. Tapi ingat, saya akan berusaha membuat Anda sukses. Gitu ya. Jangan marah kalau saya marahin gitu kan. Tujuannya cuma satu, untuk membuat Anda sukses, bukan untuk lain-lain. Ya, itu mungkin ya. Jadi intinya mau dipecut apa mau dibelai, itu aja sih intinya. Oke. Nah, ya memang saya sudah sampaikan tadi Pak bahwa untuk sukses ini perlu proses. Jadi tidak baru pertemuan kali ini tiba-tiba, tapi pertemuan kali ini tiba-tiba kita bisa dapat hal yang, tapi kalau misalkan teman-teman dengan pertemuan kali ini saja sudah mendapatkan hal yang baru atau kemudian bisa mendapat penjualan yang cukup baik, coba nanti ceritakan juga gitu Pak. Jadi setelah pertemuan pertama saja, asalnya jualan yang sudah punya toko nih, yang sudah punya produk nih. Kemarin saya omsetnya Pak, dalam 10 minggu kemarin baru 10. Tapi sekarang setelah ikut pelatihan yang pertama ini, jadi 15. Nah mungkin itu bisa jadi 15. Ternyata sudah masuk waktu zuhur ya? Ya betul. Ini udah waktunya barangkali. Sebagai catatan, untuk link absen bagi yang ada kesulitan sudah saya kirim via chat ya. Silahkan bisa diklik saja linknya di sana. Silahkan diisikan sesuai dengan data-data masing-masing. Baik. Oke, Kang Yanuar, barangkali begitu saja. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Kalau yang mau mampir, yuk mampir ke TIC. Oke. Yang mau mampir ke TIC, mampir ke Sabi Lulungan. Minggu ini penuh, mungkin kita mulai minggu depannya susah masuk ke sana minggu ini gitu ya. Kita hadir, kita diskusi. Sekali lagi, teman-teman, program kita tidak berakhir sampai di sini. Kita masih punya langkah panjang. Kita punya semangat besar ya untuk maju ya. Ya.
Ya, teman-teman, terima kasih telah bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, minggu depan nanti kita akan sampaikan lagi linknya untuk minggu depan, dan waktunya pun tidak akan hari Kamis. Nanti kita fleksibel saja. Nanti kita yang jelas minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya berharap teman-teman masih tetap mau belajar, punya semangat yang sama untuk mengikuti pelatihan ini. Baik teman-teman, saya kira itu cukup. Pak Mus, mau ada yang disampaikan dulu? Sudah aman. Sampai ketemu. Cukup. Oh ya, Siapa Frisman? Ya, ya. Jadi session ini kita rekam. Nanti rekamannya akan ada di Bedas Academy ya, Mas Mustafa kan ya. Dan mangga di-share ke teman-teman yang lain. Yuk kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi langkah, kita berbagi kesuksesan ya. Dan saya saran kalau Anda bingung, teman untuk belajar bersama, cari teman untuk usaha bersama, ikuti, ajak mereka, ya, sukses bersama lebih indah daripada sukses sendirian. Itu aja mungkin Mas Mustafa. Baik, terima kasih Pak Frisman, Pak Mus, terima kasih untuk semuanya juga teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada yang salah ya teman-teman, bila ada gangguan teknis dan sebagainya. Mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.